Bapa, sebentar firman-Mu ditaburkan. Biar kiranya boleh dimengerti dengan bahasa yang mudah dipahami Tuhan. Urapi setiap kami, mampukan kami melakukannya. Dan tolong hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Biar hanya Kristus yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus. Demi nama Yesus kami berdoa. Yang saya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan Amen. Silakan duduk kembali. Khotbah hari ini tentang cry for help. Apa itu Bu Heni? Waktu Anda susah, Anda mencari pertolongan kemana? Mazmur 112 ayat 2 berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, kalau Anda susah, nomor satu Anda harus datang sama Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan bukan manusia. Katakan amin. Di zaman sosial media seperti sekarang ini, orang tuh bisa mencari pertolongan kemana-mana ya. Bisa DM pendeta, bisa DM gereja, minta tolong, bantu. Saya juga dapat banyak DM, meskipun DM saya itu dipegang oleh admin. Kadang-kadang kalau ada waktu saya suka cek gitu ya, randomly saya baca. Banyak sekali yang minta pertolongan kepada kami, entah masalah ekonomi, masalah rumah tangga. Dan belakangan ini banyak sekali masalah hutang. Nah, mari belajar. Kalau kita susah, siapa yang tolong kita? Nomor satu tentu Tuhan, katakan amin. Yang kedua, siapa yang tolong kita? Tuhan kan pakai orang-orang di sekitar kita yang setuju, katakan amin. Masalahnya gini, kenapa orang itu sampai minta tolong sama pendeta, minta tolongnya sama orang yang dia tidak kenal di sosial media? Why? Kalau rekam jejak orang itu baik, maka seharusnya ketika dia susah, orang-orang terdekat yang pasti harusnya bantu dia. Setuju nggak? Aneh sekali ketika saya melihat ada orang-orang yang misalnya dia susah butuh uang gitu ya, dia harus sampai minta-minta kemana-mana gitu. Orang-orang yang nggak kenal sama dia. Padahal harusnya lingkaran terdekat dia dulu yang bantu dia. Nah masalahnya gini, bagaimana dengan rekam jejaknya? Saya khotbah tentang rekam jejak minggu lalu, yang belum nonton bisa nonton di YouTube. Kalau rekam jejak orang ini bagus, latar belakangnya baik, pasti banyak yang mau bantu dia. Contoh keluarga, saudara, teman-teman, mungkin gereja. Karena gereja kami membantu jemaat yang susah. Ya, ini kayak pengumuman langsung rame-rame mau jadi jemaat lagi. Nah, makanya Anda yang belum join Impact Family, Anda harus gabung dengan Impact Family. Karena di Impact Family itulah saya akan tahu masalah jemaat. Karena setiap leader Impact Family akan kasih tahu kami, Ciheni, di komsel saya ada yang anaknya gak bisa kuliah. Ciheni, ada anak di komsel saya yang ngalami susah, bla bla bla. Ada yang sakit, bla bla bla. Mereka ngumpulin dana dan sebagainya. Anda harus tergabung di Impact Family supaya lebih bisa dipelihara dengan baik di gereja ini. Nah, tapi saya pengen kasih tahu gini. Kita harusnya nggak boleh minta bantuan sama orang yang kita nggak kenal. Masalahnya kenapa sampai teman, keluarga, saudara, gereja nggak mau bantu?
kita nggak menghakimi siapa-siapa. Saya akan kasih beberapa kemungkinan alasan mengapa teman dan keluarga tidak mau bantu. Yang pertama, mungkin mereka punya pengalaman yang kurang baik dengan orang ini. Contoh, udah sering dibantu Bu Heni, tapi itu nggak pernah bayar lagi. Tolong deh bro, transfer duit ke rekening gua, mama gua sakit. Aduh, nyumpahin mamanya sakit, padahal nggak sakit, bohong. Transfer deh bro, besok gua bayar. Besoknya kapan? Besok. Besoknya? Besok. Nggak pernah bayar. Jadi orang kapok, nggak mau pinjemin lagi. Coba Anda bayar, Anda pasti dipercaya orang. Mungkin karena malas, nggak mau kerja. Siapa yang mau bantu orang kerja? Setuju? Kalau kerja pun nggak sungguh-sungguh, males-malesan, mentang-mentang saudaranya bos katanya. Orang yang rajin, kerja keras, jujur, tekun, berintegritas, setia, excellent, saya yakin tidak mungkin susah. Gak mungkin susah. Orang kalau sampai susah cari kerja atau keluar masuk kerjaan, itu pasti ada masalah, betul nggak? Track recordnya nggak bagus. Makanya Anda kalau kerja di satu tempat tuh jangan sebentar-sebentar, harus punya track record yang bagus. Minimal 2 tahun ke atas. Kalau Anda nggak bisa komitmen di satu tempat, orang juga takut rekrut Anda. Karena untuk training orang tuh susah. Pasti banyak orang yang ingin mempekerjakan orang yang berguna. Katakan amin. Kalau Anda tuh berguna, Anda tuh rajin. Bayangin ya, volunteer di gereja ini. Enggak dibayar aja, excellent kerjanya. Gimana dibayar? Anda bantuin keluarga, saya udah pernah khotbah ini. Anda yang gak punya kerjaan, bantu keluargamu dulu. Kasih waktu cuma-cuma asal dapat makan, kan lumayan. Buktiin kamu bisa kerja. Kalau Anda bisa kerja, orang lihat Anda pasti dibayar. Orang yang berguna gak ada yang nganggur, saya percaya itu. Orang yang excellent gak pernah susah cari kerja, katakan amin. Nah, orang kenapa susah? Mungkin karena malas. Ketika orang tua masih sehat, kuliah main-main. Udah gede, umur udah 22, 23, 24, 25, gak mau kerja. Main game terus di rumah. Saya kasih saran ya buat orang tua yang anaknya gak mau kerja ya, matiin internet di rumah. Berhenti kasih duit jajan, biar dia tobat. Bu Heni, dia kan bisa ke kafe, ada wifi, kan gak ada duit buat beli kopi. Jangan kasih duit lagi, jangan pasang wifi di rumah. Bu Heni, kalau saya gimana? Handphone kamu yang pasang wifi, rumah gak usah. Didik anakmu, umur 22 ke atas, lulus kuliah gak mau kerja, berhentiin internetnya, biar gak main game lagi. Saya ngedoain ibu-ibu nangis sama saya, umurnya udah, maaf ya, udah 60-an, anaknya bujang 1, gak mau kerja, main game melulu. Kalau saya sih, jangan kasih duit, putusin internet. Yang berikutnya, ini kenapa ya kalau ngomong tuh galak banget, padahal saya gak maksud loh. Tar viral lagi. Heni, sabar. Kalau ngomong tuh jangan penekanan-penekanan gitu loh. Oke, kenapa sih orang-orang terdekat gak mau bantu? Mungkin karena gaya hidup yang konsumtif. Ya, gayanya keren tapi bokeh. Boros, uang dipakai buat foya-foya. Uang dipakai buat ngidupin pacarnya. Untuk gaya, keluarga ya pasti gak mau bantu, betul gak?
Ada orang yang pura-pura kere kalau ke keluarga. Aduh, bantuin saya dong, bantuin saya dong. Tapi kalau anaknya ulang tahun, pestanya gede banget. Bagi goodie bag mewah-mewah. Katanya lu gak ada duit. Betul gak? Katanya gak ada duit. Tapi posting di sosial media, foto steak, chicken Caesar salad, pasta, aglio olio with prawn. Favorit saya, cabai 5. Dengar baik, kita kalau susah di sosial media harus sama dong. Jangan ngomongnya lu susah, tapi sosial media lu gaya, pakai baju mewah. Kalau Anda susah, tuh jual barang branded, sepatu, baju. Apa tuh? Kan lagi musim apa tuh? Jual baju bekas namanya apa? Pre-love. Apa sih istilahnya jual baju bekas itu? Rip. Ya itulah. Susah amat. Thrift ya? Iya itulah. Saya nggak tahu loh, kalian hebat nih zaman ini. Ada nggak yang mau beli baju bekas saya? Haleluya. Jadi kalau nggak punya duit, jangan mengemis. Jual dulu apa yang kamu punya. Kerja. Turunkan gaya hidupmu, jangan boros. Jangan makan di luar, jangan ke mall. Karena mata kita tuh rakus. Apa yang kita lihat kita mau beli. Kalau yang gak bisa tahan diri, jangan ke mall. Jangan follow sosial media yang shopping-shopping tuh. Kalau lagi pengiritan, lagi nyicil utang, jangan shopping terus. Bentar-bentar parcel nyampe, bentar paket nyampe. Siapa ayo yang suka belanja gak karu-karuan, akhirnya jadi sampah di rumah. Ayo. Anak Tuhan harus bijak mengelola keuangan supaya tidak jadi batu sandungan. Katakan amin. Jangan jadi benalu buat teman-teman sama keluargamu. Kalau Anda jadi benalu, bukannya jadi berkat, waktu Anda susah gak ada yang mau bantu. Ada lagi pengalaman. Udah saya bantu Bu Heni, udah saya kasih modal. Malah usahanya nggak jalan, nggak diurus dengan baik, modal disia-siakan. Buka kafe yang jaga anak buah katanya gitu. Nah kadang-kadang orang suka nggak tahu diri sih ya, udah dibantu, bukannya sungguh-sungguh. Kemudian, udah pernah Bu dikasih kerjaan tapi males, malah jadi aji mumpung, mentang-mentang dibantu. Banyak kayak yang gitu. Amsal 28 ayat 19. Baca sama-sama yuk. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Dengar, Anda mau diberkati? Anda mau punya hidup yang berkelimpahan? 3 hal ini. Yang pertama, kerjakan tanahmu. Artinya apa? Kerjalah sungguh-sungguh. Anda tidak akan kelaparan. Orang yang mengerjakan tanahnya kenyang dengan makanan. Tapi yang kedua, siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Jangan suka belanja yang gak perlu. Tiap kali mau belanja tuh tanya, butuh atau mau? Kalau butuh silakan. Kalau hanya sekedar kemauan, gak ada habisnya. Kecuali Anda berlebih, omongan saya ini gak ada artinya. Tapi bagi ibu-ibu rumah tangga ini harus jadi pelajaran. Karena hidup gak cuma hari ini aja. Gimana kalau suamimu kenapa-napa? Harus punya tabungan. Istri yang bijak itu tabungannya dikelola jadi investasi yang berharga. Dibeliin logam mulia, dibikinin kos-kosan,
dibeliin apartemen yang bisa disewain ke anak-anak sekolahan. Jangan jajanin tas branded mulu, sepatu branded, taruh di lemari tumpuk, gak dipakai, bulukan, kulitnya nggelotok. Pernah orang nyimpen Versace loh, sampai ngelotok kulitnya. Saya bilang, ini kulit apaan? Dengar baik, orang yang ngejar barang sia-sia itu akan miskin, kata firman Tuhan. Poin yang ketiga untuk hidup diberkati, jadilah orang yang bisa dipercaya. Orang yang bisa dipercaya mendapat banyak berkat. Amen. Nah, kenapa orang tuh sampai susah gak ada yang bantu? Banyak faktor penyebab kenapa para relasi terdekat tidak bisa dimintai bantuan waktu orang itu susah. Tapi satu pelajaran berharga yang saya ingin kita renungkan pagi hari ini gini. Dalam hidup ini penting sekali menjaga yang pertama, nama baik, katakan nama baik. Yang kedua, relasi yang baik, katakan relasi yang baik. Kalau Anda punya nama baik, itu firman Tuhan katakan lebih berharga daripada kekayaan. Kalau Anda punya nama yang baik, Anda akan dicari orang. Orang sering banget tanya saya rekomendasi, Bu Heni, saya lagi butuh pegawai. Bu Heni punya nggak orang yang mau kerja ini? Bu Heni punya nggak orang yang butuh ini? Saya nggak sembarangan kasih nama orang. Kenapa? Karena ketika kita merekomendasikan orang lain, orang itu percaya sama kita. Kalau sampai kita sembarangan merekomendasikan, terus orang itu bikin masalah, orang juga nggak akan percaya sama kita. Hati-hati merekomendasikan orang. Nama baik tuh sangat berharga. Kita harus jaga. Amen. Nama baik itu warisan buat anak cucu kita. Kalau Anda buka warung aja, makanan, kenapa bisa turun-temurun? Karena nama baik. Yang kedua, relasi yang baik. Jaga hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar Anda. Orang-orang di sekeliling Anda, circle of friends kamu, keluargamu, pegawaimu, pastikan Anda punya hubungan yang baik dengan mereka. Karena ketika kita susah, merekalah yang akan menolong kita. Nah, pertanyaan saya, apakah orang-orang di sekeliling Anda hari ini akan menolong Anda waktu Anda susah? Coba renungin, siapa ya temen yang bakal nolong gua kalau gue susah ya? Coba pikirin. Waduh, ada yang geleng-geleng, gak ada Bu Heni. Pengkhotbah 4 ayat 9-10 yuk. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Kalau kita berteman, pastikan temanmu itu bukan hanya sekedar friends for benefit, yang artinya cuma ada saat Anda diberkati. Ketika Anda banyak berkat, ketika Anda sehat, pasti banyak yang mendekat. Tapi waktu Anda susah, siapa kira-kira yang bisa nolong Anda? Perhatikan, siapa orang-orang terdekatmu hari ini? Keluarga, teman, pegawai. Kalau Anda susah, bisa nggak ngandelin mereka? Dengan kita ngerti siapa yang bisa kita percaya, kita harus investasi hidup kita buat mereka.
Jangan investasinya yang sia-sia, traktirin temen makan, gak taunya ketika kita gak punya apa-apa, kita susah, mereka ninggalin kita. Investasi waktu Anda buat siapa? Oh, saya gak bakal biarin staff saya susah. I guarantee you that. Harusnya Anda yang diberkati hari ini, Anda itu harus ingat sama siapa atau enggak? Sama orang-orang yang bikin Anda kaya. Siapa itu? Pegawaimu yang setia, yang udah kerja sama Anda 10, 20, 30 tahun, beliin rumah. Karena rumah tuh kebutuhan, bukan kemewahan. Rumah tuh kebutuhan. Dia udah invest hidup dia buat Anda sampai tua, dari muda sampai tua ikut Anda. Anda terus tambah kaya. Terus dia punya apa? Banyak perusahaan-perusahaan besar konglomerat di Indonesia yang gak punya hati. Saya dengar kesaksian, papahnya itu mengabdi sama perusahaan itu sampai besar. Saya gak perlu nyebut nama perusahaannya. Begitu papanya udah tua dan sakit, ditinggalin gitu aja. Pastikan Anda kerja di tempat yang bosnya tuh sayang sama Anda, peduli sama hidup Anda. Nggak cuma bilang gini, kerjaan lu udah beres belum? Tapi mikirin keluarga kamu gimana. BPJS dibayarin nggak sama tempat pekerjaan? Ada jam sostek buat Anda nggak untuk hari tua? Jangan hanya dedikasi hidupmu di tempat yang salah. Perhatikan baik-baik. Anda kerja setengah mati. Ketika Anda susah, udah tua nanti gak bisa kerja lagi, siapa yang ngurus Anda? Makanya orang lagi muda yang dicari itu temen. Hopeng, main terus, happy terus. Tapi begitu sakit, nggak bisa bangun, maaf amit-amit ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya mau tanya, siapa yang akan ada untuk Anda? Bisa jawab nggak? Istri, suami. Seringkali waktu kita sehat, ini yang paling sering kita sakitin, pasangan. Orang lain yang bakal ninggalin kita yang kita senengin. Buat saya keluarga paling penting. Karena waktu saya susah, mereka yang ada untuk saya. Pilih teman baik dengan baik-baik. Jangan hanya punya teman-teman di sekelilingmu yang memanfaatkanmu. Gak bisa semua pasti, betul? Tapi paling gak prosentasenya ada gitu loh. Lebih banyak mana yang manfaatin kamu atau yang benar-benar sayang sama kamu? Yang sayang sama kamu tuh berani tegur kamu. Waktu kamu susah dia gak cuma ngomong, dia nolong kamu. Dia peduli sama hidup kamu gitu loh. Saya harus katakan, seringkali itu yang dilukai orang-orang yang harusnya paling kita sayang. Selagi Anda sehat, jadilah berkat. Temukanlah sahabat-sahabat yang teruji di masa sulit. Bijaksanalah memilih teman. Pedulilah kepada yang pertama, orang-orang yang mendoakan Anda. Mamahmu, papahmu, yang berjuang bersama Anda. Staf-stafmu, teman-teman partner kerjamu. Yang ketiga, khususnya mereka yang membuat Anda kaya. Jangan lupakan mereka. Mumpung Anda masih sehat dan jadi berkat, taburlah baik-baik kepada mereka semua di sekitar Anda. Jangan hanya baik sama mereka karena Anda butuh aja.
Jadilah orang yang benar-benar menghargai semua orang. Satu kali ada gereja besar, terlalu besar malah. Ada kasus yang saya nggak bisa jelaskan secara detail karena Anda pasti langsung tahu nanti kalau Google. Tapi yang menyedihkan gini, ketika gembalanya punya masalah, terungkaplah sebuah kasus, semuanya meninggalkan dia. Gak ada satupun yang bela dia. Semuanya ninggalin dia. Dia dan istrinya diusir begitu saja dari gereja yang mereka bangun. Gereja ini besar sekali. Pelajaran apa yang dipetik? Dia cuma baik sama rekan-rekan pendeta, tim musik aja, foya-foya dibeliin barang branded, tapi dia nggak menghargai para volunteer, asyir-asyir yang pelayanan nggak dibayar, orang-orang OB-OB, orang-orang yang melayani tanpa cari apa-apa karena cinta Tuhan aja. Dia gak menghargai mereka. Waktu dia susah, gak ada satupun yang bantu dia. Makanya dalam hidup ini penting kita belajar menghargai semua orang. Katakan amin. Belajar menghargai pembantu rumah tanggamu. Anda gak pernah tahu loh, waktu Anda susah, justru pembantumu mungkin yang akan nolong Anda suatu hari nanti. Dia bisa bawa pulang Anda tinggal di kampungnya, Anda bisa tetap makan dan hidup. Dia melayani Anda. Jangan pernah kita mandang lemah orang-orang lemah. Jangan pernah merendahkan orang-orang kecil. Pegawai-pegawaimu, supirmu, kadang-kadang mereka tuh yang kita jadiin tempat buang sampah. Kita kesel sama rekan bisnis, kita kesel sama teman, sama pasangan, pembantu yang dimarahin, supir yang dimarahin. Padahal mereka itu yang luar biasa harusnya buat kita. Nggak ada mereka, nggak ada Anda. Anda mau buka toko, siapa yang urus anakmu? Nggak ada pegawai-pegawaimu, siapa yang mau bekerja buat kamu? Mari belajar menghargai semua orang. Jangan baik sama orang karena Anda butuh aja. Mengerti? Katakan amin. Ayub 4 ayat 8. Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang, baca sama-sama, membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Jangan menabur yang tidak baik kalau Anda ingin menuai yang baik. Katakan amin. Ada seorang anak yang disuruh sama mamahnya untuk pinjam uang ke rentenir dan pinjaman online. Saya tanya, buat apa? Untuk kebutuhan hidup. Mamahnya boros. Dia bilang, mama saya gak bijak Bu Heni. Sekarang dia gak bisa bayar hutangnya. Anak perempuan ini DM saya dan minta kami bantu bayar hutangnya. Saya gak kenal anak ini. Dan saya bilang gini, kenapa keluargamu gak membantu? Kenapa teman-teman gak ada yang membantu? Ya karena begini modelnya. Pinjam uang untuk foya-foya. Siapa yang mau bantu? Dengar baik, pinjaman online tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang konsumtif. Makan, liburan, kendaraan, pakaian. Jangan beli HP, beli sepatu, liburan ke Bali pakai pinjaman online. Jangan pernah. Coba jadi jemaat yang berhikmat. Sebelum Anda berhutang atau meminjam kepada siapapun,
pikirkan akibat dan resikonya. Hutang harus dibayar. Dan bunga pinjaman online itu sangat besar. Pinjol memang mudah, tapi Anda akan tersiksa. Anak ini stres banget karena gak bisa bayar hutang. Dia sampai kontak semua YouTube channel pendeta-pendeta, gak cuma Ici aja. Dia DM ke semua pendeta, semua gereja, dan satu-satunya yang meresponi dia cuma saya. Saya bilang, saya bisa bantu lewat tim kami. Jadi saya dari awal Tuhan kasih visi untuk punya gereja. Tuhan bilang layani jemaat dalam 3 hal. Yang pertama, jemaat kita harus menjadi saksi di marketplace. Karena banyak orang Kristen tuh malas. Makanya ikutlah seminar-seminar tentang marketplace yang Ici adakan lewat program Level Up yang dipegang oleh Pak Rizal. Yang kedua, kita harus menang dalam keuangan. Makanya kami buat seminar-seminar keuangan di Level Up. Yang ketiga, kita harus jadi berkat di rumah. Makanya kami buat program Marriage and Parenting. Sebentar lagi kita akan punya program pemuritan parenting. Dan itu hanya dibatasi 30 couple satu bed. Karena jalannya bisa 3 bulan. Kami ingin pastikan tiap keluarga sehat di tempat ini, amin. Nah, saya rindu bagi Anda yang terjerat hutang. Anda bisa kontak admin Ici untuk dibantu oleh tim Level Up, untuk dibimbing bagaimana caranya keluar dari hutang. Untuk itulah fungsinya gereja ada, kami bimbing orang. Tapi jangan ngarepin kami tutupin hutang Anda. Lagi Anda berhutang, Anda pakai buat apa? Kalau Anda ingin dengar lebih banyak tentang jerat pinjol, tonton ibadah 1 tadi pagi, saya khotbah tentang jerat pinjol. Anda bisa nonton nanti malam di YouTube. Anak-anak Tuhan harus dengar khotbah itu, ya, karena terlalu banyak anak Tuhan yang berhutang. Dengar baik, kita harus bijak mengelola keuangan supaya kita nggak jadi batu sandungan. Jaga nama baik, pastikan Anda punya relasi yang baik, investasikan hidupmu buat orang-orang yang kamu tahu dia pasti menolong kamu kalau Anda susah. Cara yang paling bijak untuk siapa yang layak mendapatkan kasih kita adalah bertanya pada dirimu, kalau kamu susah, siapa yang nolong kamu? Amen. Dan mari kasihi mereka. Taburlah kebaikan buat mereka. Mumpung Anda sehat. Mumpung Anda banyak berkat. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat siang hari ini. Kami berdoa agar setiap kami boleh menjaga nama baik, boleh menjaga relasi yang baik dengan orang-orang di sekitar kami. Buat kami bijaksana untuk memilih siapa orang-orang terbaik yang kami harus investasikan hidup kami. Ajar kami untuk mengandalkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berdoa supaya Tuhanlah satu-satunya di tempat pertolongan kami, jawaban dalam hidup kami. Tolong umat-Mu Tuhan dalam setiap permasalahan dan pergumulan mereka. Kami percaya Engkau setia. Pencobaan-pencobaan yang mereka alami gak akan pernah melebihi kekuatan mereka. Tapi Tuhan setia, Tuhan pasti kasih jalan keluar. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu Tuhan dalam usaha dan pekerjaan mereka. Supaya mereka yang berhutang, mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka. Dan belajar jadi bijak mengelola keuangan. Demi nama Yesus, amen. Saya percaya kita semua sudah diberkati. Firman Tuhan apa yang tadi disampaikan, jangan lupa direnungkan dan lakukan. Maka firman Tuhan ini akan mengubahkan, mendatangkan terobosan serta level up dalam kehidupan kita. Dalam kesempatan ini kami ingin memberikan pengumuman
sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Jumat Agung lambang daripada kasih Tuhan yang begitu besar berkorban untuk kita. Paskah lambang daripada kemenangan di mana Tuhan mengalahkan maut. Kalau maut sudah dikalahkan, maka problema kita, sakit penyakit kita, segala yang kita sedang butuhkan, Tuhan sanggup untuk menolong. Dan merchandise Tangan Pengharapan juga mengeluarkan produk-produk yaitu dengan tema-tema Paskah dan Jumat Agung, seperti yang saya kenakan, Jaire, alat penyedia, dan juga dengan ada model-model lainnya, Stick to God, tetap bersama dengan Tuhan. Dan Anda bisa menghubungi untuk mendapatkan merchandise Tangan Pengharapan di 0813 11 005568, atau Anda bisa mengunjungi toko store online Tangan Pengharapan di Tokopedia atau Shopee dengan kata kunci Tangan Pengharapan. Ada berbagai macam model dan desain yang Anda bisa pilih yang sesuai dengan selera saudara. Atau Anda yang tinggal di Jakarta, Anda bisa datang langsung ke store merchandise Tangan Pengharapan di Gereja Impact Community Indonesia di Moe lantai P3. Anda bisa memilih beragam desain yang available, dan tentunya Anda mengerti bahwa setiap pembelian merchandise Tangan Pengharapan Anda turut mensupport bagi pendidikan anak pedala Indonesia. Mari segera gunakan baju-baju bertema Paskah dan Jumat Agung, karena ini sangat menginspirasi buat mereka dan kita semua yang merayakan dalam nuansa Paskah ini. Mari bergabung juga dalam ibadah Impact Community Indonesia hari Minggu besok tanggal 26 Maret jam 9 pagi waktu Barat. Ibadah akan di live streamingkan dari Gereja Onset Impact Community Indonesia Moy lantai P3. Kita akan sama-sama beribadah. Saudara yang ada di Jakarta sudah bisa langsung datang ke Gereja Onset Moy lantai P3, atau Anda bisa mengikuti juga secara online di live streaming. Pasti kita diberkati. Pastor Henny Kristianus akan menyampaikan firman Tuhan. Mari bergabung juga dalam ibadah Impact Community Indonesia hari Sabtu depan tanggal 1 April jam 6 sore sebagian barat, dan hari Minggu depan tanggal 2 April jam 9 pagi sebagian barat. Saya bersama Henny akan menyampaikan firman Tuhan di ibadah Sabtu dan Minggu depan. Puji Tuhan, kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Saya mengundang saudara untuk bisa bergabung dalam ibadah Jumat Agung pada tanggal 7 April jam 9 pagi, jam 11 pagi, dan jam 1 siang waktu sebagian barat, baik itu onset maupun lewat live streaming. Dan ibadah Paskah juga pada tanggal 9 hari Minggu Paskah, tanggal 9 April jam 9 pagi, jam 11 siang, dan juga jam 1 siang. Ibadah disertai hari Minggu Paskah dan juga Jumat Agung disertai dengan ibadah anak dan ibadah teens remaja. Dan pasti kita akan diberkati. Dan bos saudara yang ada di Jakarta sudah bisa langsung datang untuk merayakan Jumat Agung dan Paskah bersama-sama. Atau saudara yang tidak di Jakarta sudah bisa mengikuti secara live streaming. Pasti kita akan mendapatkan kesan nuansa Jumat Agung dan Paskah yang sangat mengubahkan kehidupan kita. Dan juga diadakan kembali baptisan air, yaitu pada tanggal 31 Maret hari Jumat jam 5 sore sebagian barat di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi saudara yang belum dibaptis Islam, saudara rindu untuk dibaptis seperti Yesus dibaptis Islam, saudara bisa mendaftarkan diri Anda untuk menjadi murid Kristus. Nomor telepon tertera di layar kaca, atau Anda juga bisa scan QR code yang ada di layar kaca. Maka kami akan segera follow up saudara. Dan bagi saudara yang diberkati oleh ibadah Impact Community Indonesia, Anda ingin memberikan persembahan
perpuluhan, ataupun donasi bagi pendidikan anak pada Indonesia, nomor rekening tersedia di layar depan saudara. Segenap hati mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungan saudara. Kami berdoa biar setiap benih yang sudah tabur, Tuhan kembalikan berkali ganda, memperluas kerajaan Allah, dan juga menolong buat pendidikan anak-anak di pedalaman Indonesia, agar kesejahteraan semakin meningkat di negeri kita Indonesia. Sebelum kita akhiri ibadah ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah di mana Tuhan menyertai dari awal, pertengahan sampai akhir. Segala kemuliaan buat Tuhan. Hamba berdoa biar setiap umat-Mu yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus pengharapan diberi pengharapan yang baru. Bahkan mereka yang sedang mengalami konflik, biar Tuhan memperdamaikan. Tuhan boleh membalut luka mereka yang terluka akibat disakiti dan dilukai. Serta Tuhan juga Tuhan bisa menyediakan segala yang mereka butuhkan. Bahkan juga Tuhan memberikan pada mereka pekerjaan buat mereka sedang mencari pekerjaan. Tuhan berikan modal usaha buat mereka sedang ingin memulai usaha. Dan juga berikan kelancaran usaha mereka yang macet dalam hari-hari ini. Hamba juga berdoa buat umat-Mu sedang mencari pasangan hidup, membutuhkan pasangan hidup, biar Tuhan memberikan pasangan hidup yang setia, yang sepadan, yang dewasa, saling melengkapi, berjalan di dalam kebenaran. Tuhan, waktu-Mu tidak pernah terlambat. Berikan kesabaran kami untuk menantikan janji Tuhan, dan Tuhan kirimkan orang yang tepat buat kami. Hamba juga berdoa buat umat-Mu yang sedang merindukan buah hati, momongan, keturunan, biar Tuhan memberikan keturunan buat umat-Mu yang sedang merindukan buah hati. Kami tolak segala keguguran, kanker, kista, segala bentuk penghalang daripada mereka dikaruniakan keturunan. Kami ingatkan kembali janji firman Tuhan bahwa beranak cuculah dan bertambah banyak dan penuhi bumi. Ini boleh terjadi buat mereka yang merindukan keturunan. Hamba juga berdoa mereka sudah mengandung, biar Tuhan menjaga tumbuh kembang anaknya agar tetap dalam kondisi sehat, sehingga pada waktu melahirkan ibu dan anak dalam keadaan tanpa kekurangan serta apapun. Mereka yang sedang mempersiapkan pernikahan, biar Tuhan juga menyediakan, bahkan juga hubungan antara kedua keluarga besar akan tetap baik, dan Tuhan boleh hadir di tengah-tengah pernikahan mereka. Dan Tuhan jaga seterusnya rumah tangga mereka tetap baik, tetap harmonis dan kuat dan solid. Hamba juga berdoa buat umat-Mu yang sudah duda ataupun janda. Tuhan hibur, Tuhan kuatkan agar mereka tidak menyimpang ke kanan kiri. Kirimkan teman-teman yang positif, dan juga Tuhan menjadi penyedia, menjadi penolong di dalam kehidupan mereka. Hamba juga berdoa buat setiap umat-Mu yang sudah memberikan persembahan, perbulan donasi, perhitungan setiap benih yang mereka tabur. Tuhan kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda, sehingga usaha mereka makin lancar, karya mereka makin meningkat, studi mereka berhasil, yang ujian Tuhan tolong dan bela, dan bahkan Tuhan berikan hikmat. Bahkan juga buat mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, biar Tuhan juga menjaga kesehatan mereka prima, serta juga apa saja mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Hamba juga berdoa bangsa Indonesia, biar Tuhan menjaga dan melindungi, biar ada toleransi yang tinggi antar umat beragama. Dan hamba berdoa biar kasih Tuhan boleh memerintah, dan sejahtera Tuhan juga boleh menguasai setiap rakyat yang tinggal di bangsa Indonesia. Berikan hikmat juga buat pemerintah bangsa kami agar menjalankan roda pemerintahan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Menjelang di mana persiapan untuk politik, biar Tuhan juga menetapkan pemimpin yang terbaik bagi bangsa kami Indonesia, bagi setiap daerah di mana mereka akan memerintah. Terima kasih, kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita untuk beri berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah, memperluas daerahmu ke kanan kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi, buat setiap usahamu berhasil dan studimu tidak ada yang gagal, dan setiap rencanamu campur tangan Tuhan yang menyertainya. Kiranya Tuhan mengalahkan segala malapetaka, sakit, penyakit, mara bahaya, bencana alam, dan tangan-tangan orang yang berniat jahat
Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi ini tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati tapi jadi berkat bagi banyak orang. Hamba memateraikan dengan firman kasih karuniamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah berkati, sama-sama katakan amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah weekend service. Jangan lupa mengikuti ibadah online besok jam 9. Tetap jaga semangat dan terus jadi berkat, karena itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan mengasihi saudara. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu, syukur mesti memuji Tuhan. Kau layak disembah, kau layak dipuji Tuhan. Oh Tuhan, biar hari ini kami kembali mengingat semua kebaikan-Mu, semua perbuatan dan pengorbanan-Mu yang sungguh indah, yang sungguh menakjubkan. Yes. Angkat tanganmu, katakan syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Amin. Allah yang memelihara. Syukur bagimu. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Oh, yang melihara. Allah yang memelihara. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Sudah 1,5 tahun lamanya saya mengabdikan diri kepada anak-anak di pedalaman Papua, tepatnya di FLC Tarwata, Desa Werua, Papua Barat. Selama beberapa waktu yang saya jalani ini, kisah demi kisah pun telah terlalui. Bahkan kalau diingat-ingat kembali, saya pikir tak akan mampu bertahan di tengah gempuran kehidupan pedesaan yang sangat sepi dan tertinggal ini. Perkenalkan, nama saya Rosaria Penggabean. Anak-anak biasa memanggil saya dengan sebutan Ibu Rosa. Sebagai sosok yang introvert, sebenarnya menjadi tantangan bagi saya untuk bisa tinggal di desa. Keharusan yang mengharuskan kami untuk bisa selalu bertutur sapa dengan orang tua dan anak-anak seringkali membuat saya harus menguras tenaga. Walaupun untuk orang lain itu hanya hal yang biasa.
Kadangkala ketika warga sedang melakukan kerja bakti bersama karena akan melakukan suatu acara, sebisa mungkin saya dan rekan saya akan turut membantu. Karena bagi warga desa, kekeluargaan memanglah tidak bisa terlepas dari suatu kebiasaan di desa ini. Bahkan pencapaian anak-anak hingga saat ini tak bisa lepas dari rasa syukur yang amat terdalam kepada Tuhan. Perubahan yang terjadi kepada anak-anak dari awal Tangan Pengharapan hadir di desa ini sampai saat ini menunjukkan bahwa mereka memang patut untuk diperhatikan. Rutinitas sekolah yang kami lakukan di sekolah sudah menjadi kebiasaan yang selalu dilakukan anak-anak setiap paginya. Belajar bukan lagi menjadi hal yang sulit mereka dapatkan. Saya juga meyakini bukan karena semata kekuatan kami saja, tapi karena ada pemeliharaan Tuhan di dalamnya, hingga kami bisa melakukan hal yang besar ini. Selama di desa, mendukung satu sama lain sebagai partner di tempat yang bahkan kami tidak mempunyai satu orang keluarga yang dikenal, sangat kami butuhkan agar bisa tetap survive bersama. Semoga lewat hadirnya saya di desa ini mampu memberikan dampak positif yang lebih baik lagi ke depannya, agar semakin banyak perubahan yang diterima anak-anak di tengah kemajuan zaman yang semakin mendunia. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Tarwata, Kaimana, Papua Barat. Helping people live a better life.